Shalom anak-anak, apa kabarnya? Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, bersukacita, dan terus semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar IPS Dari tema 2, subtema 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menentukan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia serta mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Mari simak penjelasan melalui video pembelajaran berikut. Selamat belajar. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, hewan dan tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, serta bahan kerajinan. Nah, di sini ada contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini manusia memanfaatkan tenaga hewan untuk membajak sawah, yaitu kerbau. Nah, kemudian gambar yang kedua juga manusia memanfaatkan hewan untuk sebagai bahan pangan, yaitu telur. Sekarang kita akan bahas pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah, perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar pemanfaatan tumbuhan yang dilakukan oleh manusia. Nah, misalnya saja di sini ada pohon pisang. Nah, pohon pisang ini bisa dimanfaatkan oleh manusia, misalnya saja buah pisang, kemudian daun pisang, kemudian batang pisang, dan juga jantung pisang. Nah, dapat digunakan manusia dalam berbagai kebutuhannya. Nah, kemudian di sini juga ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Nah, berikutnya di sini ada bunga. Nah, ini bunga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menghias ruangan ataupun menghias sesuatu. Nah, itu dia beberapa contoh pemanfaatan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh manusia. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Mengapa kita harus memanfaatkannya dengan bijak? Karena suatu waktu sumber daya alam itu bisa habis. Jadi, kita harus menggunakannya dengan cara yang bijak supaya tidak cepat habis. Sekarang coba kalian perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan, kemudian ada sumber daya alam yang tersedia, kemudian ada pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. Nah, di sini ada beberapa kegiatannya. Yang pertama itu ada kegiatan pertanian padi. Nah, sumber daya alam apa saja yang digunakan dalam pertanian padi? Yaitu ada matahari, air, tanah, dan udara. Nah, pemanfaatannya sendiri kalian bisa baca sendiri ya, Nak. Nah, yang kedua itu ada pembuatan ikan asin. Nah, dalam pembuatan ikan asin apa saja sumber daya alam yang digunakan? Nah, di sini sumber daya alam yang digunakan ada kayu, garam, dan panas matahari. Nah, untuk pemanfaatannya kalian bisa baca sendiri ya, Nak. Nah, kegiatan berikutnya adalah pembuatan pakaian. Nah, pembuatan pakaian juga memerlukan sumber daya alam. Nah, apa saja? Misalnya kapas, logam, dan plastik. Nah, pemanfaatannya kalian juga bisa membacanya. Kemudian kegiatannya ada transportasi. Nah, kegiatan transportasi juga membutuhkan sumber daya alam, yaitu ada logam, minyak bumi, ya. Itu dia. Nah, kemudian kegiatan terakhir ada pembuatan patung. Nah, sumber daya alam yang dibutuhkan adalah tanah, kayu, atau batu. Kemudian besi atau baja. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri kalian bisa baca ya, Nak.
Nah, anak-anak, sekarang kita bahas sedikit ya tentang batu bara. Nah, batu bara itu merupakan bahan bakar fosil. Nah, batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Nah, untuk pertambangannya sendiri kalian bisa lihat gambar berikut ya, Nak. Nah, penambangan batu bara di Indonesia itu terletak di beberapa wilayah. Misalnya saja ada di Pulau Laut atau Kalimantan Selatan, kemudian ada Kutai Timur atau Kalimantan Timur, dan Muara Enim atau Sumatera Selatan. Nah, pembangkit listrik di Indonesia juga memanfaatkan sumber daya alam berupa bahan bara sebagai bahan bakar. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai sumber daya alam. Nah, untuk kegiatan kalian di rumah, silakan kalian mengerjakan soal di halaman 58 di buku tema 2 4B. Kemudian silakan kalian kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.